Shalom, puji Tuhan. Jumpa lagi di Mazmur Marbun Channel dalam program Renungan Kebenaran untuk Anda. Sahabatku dan pemirsa semua dimanapun Anda berada, tema renungan kita hari ini manusia unggul. Tentunya manusia unggul di dalam Tuhan. Seperti apa modelnya dan bagaimana cara untuk kita sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan menjadi manusia unggul dalam pandangan Tuhan. Itu yang perlu kita renungkan bersama lewat kebenaran yang akan disampaikan untuk kita hari ini. Dan sebelumnya kita memuji Tuhan. Haleluya. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu, ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan, hanyalah untuk menyenangkan, hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Tuhan, tolong kami untuk mengerti kebenaran-Mu dan dapat melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Amin. Dari Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-17, Kisah Rasul pasalnya yang ke-17 mulai ayat 10. Saya baca buat kita semua. Perikopnya Paulus dan Silas di Berea. Tetapi pada malam itu juga segera saudara-saudara di situ menyuruh Paulus dan Silas berangkat ke Berea. Setibanya di situ pergilah mereka ke rumah ibadat orang Yahudi. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Secara sederhana, artinya orang-orang Yahudi di Berea lebih unggul kualitas mutu rohaninya daripada orang-orang Yahudi, orang-orang percaya yang ada di Tesalonika. Pertanyaannya buat kita semua, sahabatku dan pemirsa, kenapa bisa terjadi seperti itu? Ada dua kelompok, dua bagian orang. Yang satu mereka lebih unggul dan yang satu kurang unggul. Yang satu berbobot, yang satu kurang berbobot. Sementara mereka mendengarkan firman Tuhan sama-sama. Sama-sama belajar firman Tuhan, sama-sama merenungkan firman Tuhan. Tapi di satu sisi orang ini hidupnya lebih unggul, lebih maju, lebih bertumbuh. Tapi di sisi lain ini kurang unggul, kurang baik, kurang berbobot, bantet rohaninya. Tentu kembali kepada sikap hati dalam meresponi firman Tuhan. Saya beritahu kepada saudara semua, orang-orang Yahudi di Berea itu bukan dasarnya orang baik, bukan backgroundnya orang baik, bukan karena mereka terlahir sebagai orang baik. Dan orang-orang di Tesalonika, mereka terlahir sebagai orang yang kurang baik, terdidik dalam keluarga yang kurang baik. Bukan itu sumbernya.
Persoalannya ada pada sikap hati dalam merespon kebenaran. Bagaimana sikap hatinya menerima kebenaran Tuhan ketika Tuhan berbicara, baik lewat para hamba Tuhan, baik lewat renungan pribadi saat teduh dalam membaca firman Tuhan. Jadi apa rahasianya? Mengapa orang-orang Yahudi di Berea menjadi orang-orang yang unggul secara rohani? Dalam ayatnya yang ke-11, firman Tuhan berkata begini, orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya, lebih mulia, lebih berbobot, lebih unggul, lebih rohani daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati. Ini kunci yang pertama. Mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati. Akhirnya, apa artinya? Jiwanya dibuka, diberi buat Tuhan untuk siap digarap, diperbaiki. Jiwaku terbuka untukmu Tuhan. Sikap itu yang ada pada jemaat Tuhan di Berea. Ketika firman Tuhan diberitakan, disampaikan, mereka terima, mereka nikmati, mereka pelajari secara serius. Jadi mereka responnya itu sangat baik, sangat positif kepada firman. Dan itulah yang membuat hidup mereka menjadi unggul secara rohani dalam pandangan Tuhan. Mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati. Jadi mereka rela diperbaiki oleh Tuhan lewat firman-Nya. Nggak bandel, nggak melawan, nggak berontak. Seperti bencana tanah liat yang dibentuk sama pencuna. Ketika dia ada batu, ada pasir, maka pembentukan menjadi gagal, dia akan pecah. Tapi ketika dia beres, baik, itu bicara soal sikap hati. Semua itu adalah ilustrasi, gambaran dari hati manusia yang ketika kita beri buat Tuhan untuk diolah, digarap oleh kebenaran, maka dia akan menghasilkan kebaikan hati, menghasilkan keunggulan rohani. Dikatakan berikutnya, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Jadi setiap hari jemaat Tuhan di Berea belajar kebenaran. Mereka menyelidiki di rumah masing-masing, bersaat teduh, mereka belajar otodidak. Dan tentu lewat hubungan pribadi, kehausan, Roh Kudus akan memberi pencerahan, mengajari mereka tentang kebenaran Tuhan. Kenapa? Karena mereka belajar dengan satu kerinduan, dengan satu kehausan, dengan satu keinginan untuk berubah dan mau mengenal Tuhan lebih dekat lagi. Sehingga usaha mereka, pencarian mereka terhadap Tuhan dan penyelidikan mereka terhadap kebenaran itu menghasilkan kualitas, menghasilkan keunggulan, menghasilkan bobot dan nilai yang terbaik dari orang-orang percaya di sekitar mereka. Sehingga firman Tuhan memberikan sebuah perbandingan antara jemaat di Berea dan jemaat di Tesalonika. Kenapa? Karena jemaat di Berea ini mengkhususkan dirinya, waktunya, hatinya untuk belajar, untuk mendengar, untuk merenungkan firman Tuhan. Makanya pujian yang tadi kita naikkan kepada Tuhan, Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Ini bukan perkara mudah. Tidak semudah kita menaikkan pujian ini. Untuk menyenangkan hati Tuhan itu perlu perjuangan. Dan caranya itu yang dilakukan oleh jemaat di Berea. Pada step pertama, mereka dikatakan tadi menerima firman itu dengan kerelaan hati. Itu step pertama yang mereka buat. Mereka rela, mereka terima kebenaran, siap diubah, siap diolah oleh kebenaran itu. Jadi firman itu bekerja dalam kehidupan umat Tuhan di Berea, sehingga mereka menjadi pribadi-pribadi yang baik,
pribadi-pribadi yang unggul di dalam Tuhan. Terus mereka menyelidiki, mempelajari kebenaran ini bukan sewaktu-waktu, bukan tergantung mood atau tidak mood, bukan tergantung selera, tapi mereka mendisiplinkan. Ini yang banyak orang percaya gagal. Mendisiplinkan diri untuk tekun belajar. Mendisiplinkan diri untuk tekun baca Alkitab. Ini banyak orang percaya yang gagal. Sehingga baca Alkitabnya Senin Kamis, bolong-bolong. Tapi jemaat di Berea ini, mereka mendisiplinkan diri untuk merenungkan, untuk belajar. Karena dikatakan di sini, mereka menyelidiki firman Tuhan setiap hari. Bukan setiap minggu, bukan sehari, bukan sekali 2 hari. Tapi setiap hari mereka memberi waktu khusus untuk belajar, merenungkan kebenaran Tuhan. Dan saya percaya jika apa yang diperbuat oleh jemaat di Berea ini, kita perbuat dalam kehidupan kita setiap hari. Kita buka hati untuk kebenaran, kita belajar, kita renungkan, kita bersaat teduh setiap hari dengan Tuhan untuk memahami, untuk mengerti firman dan mengerti kehendak Tuhan. Saya percaya kita akan menjadi pribadi-pribadi yang unggul secara rohani di hadapan Tuhan, dan olehnya hidup kita akan bernilai dan kita akan diperhitungkan oleh Bapa di sorga. Terpuji Tuhan yang baik. Tuhan memberkati umat Tuhan. Haleluya. Amin.